Sudah pernah? Coba maju ke depan sini. Ya, di sini ada aplikasi di Map, Google Map, ya. Lah, di sini ini nanti kalian itu kalau mau kemana tidak tahu tempatnya di mana bisa menggunakan Google Map, ya. Ayo Mas Farhan mencontohkan. Mas Farhan itu nggak tahu rumah sakit Magetan, ya kan? Lah, di sini Mas Farhan akan ngetik rumah sakit Magetan itu di mana ya? Coba. Rumah sakit ya. Lah, wah ketahuan. Ya, langsung ketahuan di sini, ya kan? Letak Google Map-nya itu rumah sakit itu ada di sini. Nah, jika kalian ingin menuju ke rumah sakit, kalian tinggal pijat mulai. Jadi nanti kalian diarahkan, ya Mas Farhan. Nanti kamu diarahkan ya toh ke rumah sakit itu arahnya kemana? Belok kanan, lurus. Nanti kalau sudah sampai pasti nanti Google Map ini pasti ada kodenya, ya kan? 500 meter lagi. Itu seperti itu di map ya. Ya. Kita menuju ke karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang ketiga tadi apa? Belajar dari algoritma. Di sini ini contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Siapa yang pernah menggunakan semuanya? Mungkin TikTok Shop? Pernah? Pernah. Siapa yang sudah menggunakan Shopee? Belum? Lah, Shopee itu kegunaannya untuk apa, Nak? Untuk belanja. Jadi di aplikasi Shopee ini Bu Lucy membukakan aplikasi Shopee, ya kan? Aplikasi Shopee dibuka. Lah di sini itu sama. Apa ya? Lah yang sering Bu Lucy inginkan, Bu Lucy sering lihat, ingin Ibu Lucy beli, itu algoritmanya. Ini di sini sudah ada semua. Jadi Bu Lucy di sini, ya Allah, Bu Lucy pengen jam tangan. Ya di sini bakalan keluar jam tangan semua. Bu Lucy mau beli LCD, di sini juga bakalan keluar LCD. Kalau Mbak Amel itu ceritanya pengen boneka, gitu ya. Boneka dicari aja, pengen boneka Labubu gitu. Ya di sini nanti pasti pencariannya di algoritmanya itu kebanyakan nanti pasti pembelian atau pembelanjaan untuk boneka Labubu seperti itu. Yang keempat itu adalah belajar dari pola. Yang seperti dulu dijelaskan tadi. Seumpama kalian memiliki Facebook, pengen masuk Facebook, itu kalau kalian itu polanya pola wajah kalian, jadi harus menyekan wajah. Atau kalian ingin masuk ke HP yang ada polanya seperti ini. Kalian kalau masuk di HP ini, kalau tidak tahu polanya, itu kalian tidak bakalan tahu. Nah di sini itu polanya pola angka, ya. Ada mungkin ada apa? Pola garis. Ada di sini pola angka. Jadi Bu Lucy akan masuk menggunakan pola angka. Jadi Bu Lucy ketik ya, 5. Nah, contohnya seperti itu. Jadi HP ini termasuk kecerdasan AI, contoh benda kecerdasan dari IR ya. Karena ini tadi Bu Lucy masuk aja harus pakai pola, ya toh. Berarti ini termasuk contoh dari benda-benda AI. Ya, itu tadi maksudnya harus pakai pola. Dalam hari ini tadi nanti Bu Lucy akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti bagi yang sudah, nanti Bu Lucy akan tunjukkan yang presentasi ke depan itu siapa ya. Dikerjakan dulu.
Apa tadi kamu menggunakan apa yang pertama, Nak? Gmap. Google Map. Ya. Terus? 2. Memasukkan alamat yang dituju. 3. Memilih untuk mulai. Ya, yang kedua. Cara menggunakan Instagram. 1. Memasukkan password. 2. Scroll kita yang terbaru. Ya, terima kasih untuk Mas Farhan. Jadi Mas Farhan tadi menggunakan 2 ya, Gmap sama Instagram yang sering digunakan sama Mas Farhan. Yang ketiga, dicoba Mbak Nadia. Ayo Mbak Nadia. Agak keras, Mbak. Jika kamu bisa membuat robot dengan KA, kamu ingin dia bisa melakukan apa? Jelaskan. Aku ingin tugasnya dia menghibur anak saat orang tua tidak bisa mengajarkan anak dan bisa membantu pekerjaan rumah kecuali yang berhubungan dengan hari. Ya, nama robot kamu siapa, Mbak? Bubu. Bubu. Nama robotnya Mbak Nadia adalah Bubu. Tugasnya tadi adalah ngomong anak. Berarti cita-citanya Mbak Nadia besok kalau menciptakan sebuah robot itu adalah ingin menciptakan robot menjaga anak ya, untuk mempermudah ibu rumah tangga. Terima kasih untuk Mbak Nadia. Ibu Lucy mau tanya, apakah KA itu mempermudah pekerjaan kita? Iya, sangat toh. Jadi kalian tinggal ngeklik atau cari apapun itu langsung diklik di situ langsung ketemu jawabannya. Hari ini tadi kita mempelajari tentang apa saja? Tentang definisi kecerdasan artifisial. Apa definisi kecerdasan artifisial itu? Apa Mbak Nadia? Komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Iya, betul. Terus ada 4 karakteristik tadi. Itu 1, kecerdasan artifisial belajar dari data. Yang kedua, kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dengan performanya. Yang ketiga apa? KA belajar dari algoritma. Yang keempat apa? Ya, KA mampu mengenali pola. Ya, untuk pelajaran hari ini kalian senang? Ya. Refleksi pelajaran hari ini, apakah kalian hari ini senang? Seru? Ya. Untuk tugas di rumah minggu depan, kalian harus menulis KA, contoh benda-benda KA yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ada di dalam rumah kalian. Kalian itu sudah menggunakan apa saja, nanti itu 2 tugas kalian. Ya. Untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa